Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 7 Februari, baik di Indonesia dan dunia. 1. Pertempuran Pagatan 1946, perjuangan rakyat versus invasi Belanda. Pada 7 Februari 1946, rakyat Pagatan di Kalimantan Selatan sibuk dengan olahraga pagi melawan pasukan Belanda. Bukannya senam atau jogging, mereka justru mengangkat senjata. Seorang pejuang berkata, "Kita tunjukkan kalau Kalimantan bukan cuma hutan dan bekantan, tapi juga punya nyali." Pasukan Belanda mungkin mengira bakal mudah merebut wilayah ini, tapi ternyata rakyat Pagatan lebih gesit dari bayangan mereka. 2. Peristiwa Talang Sari 1999, ketika dusun kecil jadi sorotan. Talang Sari, Lampung, biasanya tempat yang tenang, tiba-tiba jadi headline besar pada 7 Februari 1989. Bentrokan terjadi dan suasana mendadak lebih panas dari sambal terasi khas Lampung. Warga yang awalnya ingin menikmati sore malah kebingungan, "Loh, ini acara apa kok rame banget?" Sayangnya ini bukan festival rakyat, melainkan tragedi yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. 3. Pilot Selandia Baru di Nduga, Papua 2023, paket wisata ekstrem yang tak direncanakan. Seorang pilot dari Selandia Baru, Philip Mertens, mengalami trip of a lifetime ketika pesawatnya mendarat di Nduga, Papua. Biasanya pilot mengantar penumpang dan pulang, tapi kali ini Mertens malah dapat paket inap selama 19 bulan bersama kelompok bersenjata. Pas pulang ke rumah, dia pasti ditanya, "Gimana liburan di Indonesia?" Dia mungkin jawab, "Seru, cuma check out-nya agak lama." 4. Leo I jadi Kaisar Romawi Timur 4/7, naik jabatan, tapi berat. Pada 7 Februari 457, Leo Painlan naik tahta jadi Kaisar Romawi Timur. Pesta besar diadakan, tapi dalam hati Leo mikir, "Duh, jadi bos begini kok kayaknya malah tambah banyak PR." Dengan segudang masalah di kekaisaran, dia sadar kalau dulu cuma tinggal tanda tangan dokumen, sekarang dia yang harus mikir solusinya. 5. Edward jadi Pangeran Wales pertama 1321, gelar baru, beban baru. Pada 7 Februari 1321, Raja Edward Tenblat ngasih gelar Pangeran Wales ke anaknya, Edward Dagla. Mungkin awalnya Edward Dagla senang, "Wow, gue pangeran sekarang." Tapi begitu tahu harus memimpin pasukan dan menghadapi pemberontakan, dia baru sadar, "Oh, ini bukan kayak jadi ketua OSIS ya." 6. Grenada Merdeka 1974, lulus dari Inggris. Pada 7 Februari 1974, Grenada resmi merdeka dari Britania Raya. Warga merayakan dengan parade dan pesta. Seorang warga mungkin berkata, "Akhirnya kita nggak perlu laporan ke London tiap mau ngadain acara sendiri. Kalau dulu harus izin ini itu, sekarang Grenada bisa atur sendiri tanpa khawatir ditegur." 7. Uni Soviet melepas monopoli kekuasaan 1990 dari satu partai ke banyak pilihan. Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet pada 7 Februari 1990 akhirnya bilang, "Oke deh, kita bagi-bagi kekuasaan." Setelah sekian lama jadi satu-satunya partai, tiba-tiba muncul banyak partai baru. Warga pun bingung, kemarin cuma ada satu pilihan, sekarang malah pusing milih yang mana. Pada tanggal 7 Februari 1989, terjadi insiden di Desa Talangsari, Lampung, Indonesia yang melibatkan bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok masyarakat setempat. Peristiwa ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, serta meninggalkan dampak mendalam dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai tanggal cerita ini, jiwa berkesan yang selalu kamu kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share ke teman dan kerabat kamu, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Peristiwa Talangsari terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Di Desa Talangsari, Kecamatan Wejepara, Lampung Timur, Indonesia. Insiden ini melibatkan bentrokan antara aparat keamanan dan sebuah kelompok masyarakat yang dianggap melakukan kegiatan keagamaan dan politik yang menyimpang dari pemerintah. Kelompok tersebut dipimpin oleh Warsidi,
seorang tokoh yang dituduh memiliki hubungan dengan gerakan ekstremis. Pemerintah saat itu menganggap aktivitas Warsidi dan para pengikutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Aparat keamanan melakukan operasi untuk menangkap Warsidi, tetapi bentrokan tak terhindarkan. Operasi tersebut berakhir dengan korban jiwa dan luka-luka, baik di pihak masyarakat maupun aparat. Jumlah korban tewas dalam peristiwa ini menjadi topik kontroversial. Laporan resmi menyebutkan puluhan orang meninggal, tetapi beberapa kelompok HAM menyatakan jumlahnya jauh lebih besar. Peristiwa Talang Sari juga menyisakan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi para penyintas dan keluarga korban. Hingga saat ini, peristiwa Talang Sari masih menjadi simbol perjuangan HAM di Indonesia. Upaya untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum terus diupayakan oleh berbagai pihak. Sumber cerita Wikipedia, peristiwa Talang Sari 1949. Pada 7 Februari 2023, kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan penyanderaan terhadap seorang pilot di wilayah Nduga, Papua, Indonesia. Insiden ini menyoroti konflik yang berlangsung di wilayah tersebut dan menarik perhatian nasional maupun internasional. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai tanggal cerita ini, peristiwa berkesan yang selalu kamu kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share ke teman dan kerabat kamu, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Pada 7 Februari 2023, insiden penyanderaan terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, Indonesia. Kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (ONSA) (OPM) menyandera seorang pilot asal Selandia Baru bernama Philip Mertens yang bekerja untuk maskapai Susi Air. Penyanderaan ini dilakukan setelah pesawat yang dipiloti Mertens mendarat di lapangan terbang Paro, Nduga. Kelompok bersenjata tersebut membakar pesawat yang digunakan Mertens dan menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua. Dalam pernyataan mereka, OPM menuntut agar pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagai syarat untuk membebaskan Sandera. Insiden ini menarik perhatian nasional dan internasional, mengingat keselamatan Mertens menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk pemerintah Selandia Baru. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan berupaya menyelesaikan konflik ini dengan pendekatan keamanan serta diplomasi. Hingga kini, kasus ini menjadi pengingat akan kompleksitas konflik di Papua, termasuk persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang melatar belakanginya. Sumber cerita Wikipedia, Anizden, penyanderaan di Nduga 2023.